Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak terasa Lebaran tinggal 2 hari lagi. Tapi di tengah-tengah suasana menjelang Lebaran di akhir Ramadan ini kita mendapat kabar duka cita, yakni salah satu ulama mantan wakil sekjen MUI yang selama ini kita kenal sangat kritis, orangnya Tengku Zulkarnain, Ustadz Tengku Zulkarnain wafat kena COVID di Pekanbaru ketika sedang berceramah di Pekanbaru. Kita mengucapkan duka cita kepada keluarga dan juga umat Islam yang merasa kehilangan atas wafatnya Tengku Zulkarnain, ya Bu Rocky. Iya, saya juga berduka karena saya kenal cukup dekat beliau. Dan kemarin saya bikin semacam permenungan bahwa Tengku Zulkarnain tentu tahu ada wabah COVID. Tapi dia mengambil risiko karena saya anggap dia merasa bahwa menebarkan kebaikan, berceramah, itu juga adalah tuntutan rohani umat itu. Sehingga dia sangat mungkin dia ada dalam dilema. Sebagai orang terpelajar, dia mengerti ancaman kesehatan. Tapi dia tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang bertahun-tahun dia lakukan demi merawat bagian rohani dari bangsa ini. Jadi sebetulnya kita menganggap bahwa ada yang betul-betul otentik pada Ustadz ini dan kawan-kawannya, yaitu berupaya terus untuk memberi dimensi moral, dimensi kebatinan, dimensi sebetulnya keakhiratan yang memang dia anggap kewajiban dia untuk tetap menebar kebaikan, menebar pengetahuan tentang moral kepada umat itu. Karena bulan Ramadan. Jadi saya menganggap dia menyumbang banyak pada upaya untuk memelihara energi rohani dari bangsa ini. Tetapi kemudian kita menunggu sebetulnya ada semacam empati atau simpati dari para pejabat istana. Karena bagaimanapun Tengku Zulkarnain adalah kawan berdebat yang luar biasa tuh. Kritikus yang tajam, yang nggak pernah berhenti untuk melihat apa yang buruk pada bangsa ini. Terus menyoroti korupsi, terus menyoroti kebijakan pemerintah yang timpang, yang diskriminatif terhadap tenaga kerja asing misalnya. Dan itu mesti kita kasih pujian, karena ada orang yang tetap ingin bicara tanpa sensor, bicara tanpa takut bahwa akan dihujat. Dan penghujatan terhadap Tengku Zulkarnain itu luar biasa semasa Pilpres. Jadi bangsa ini mesti belajar untuk menghormati mereka yang berbeda, bahkan berbeda secara absolut. Karena itu adalah soal publik. Nah, kematian adalah soal personal. Dan kita belasungkawa sebetulnya mengingat Tengku Zulkarnain sebagai orang yang memberi kita contoh bahwa mengucapkan kebenaran tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan politik. Ya, memang khas nih Tengku Zulkarnain sebagai orang Medan, sebagai orang yang juga pernah tinggal di kota Medan. Saya sih menikmati sekali itu gaya dari Ustadz Tengku Zulkarnain ini, ceplas-ceplos dan asik tuh gaya. Tentu culture berbeda, mungkin buat sebagian orang Jawa merasa tidak nyaman gitu dengar gaya dia yang eksposisi, yang direct gitu. Tetapi saya sepakat tadi dengan Anda, ini dalam beberapa kasus saya menghitung memang bahkan termasuk disampaikan sendiri oleh Ustadz Zulkarnain ketika ada ulama wafat, misalnya Syekh Ali Jaber dan sebagainya, tidak ada ucapan bela sungkawa dari Presiden Jokowi. Sementara kalau ada artis dan sebagainya, beliau dengan cepat menyampaikan bela sungkawa. Poinnya sebenarnya justru menurut saya ini momentum yang sangat bagus sebenarnya dalam situasi Ramadan seperti ini. Beliau, Pak Jokowi memberikan sinyal gitu, meski fine kok kita berbeda pendapat, karena beliau kan kemarin juga minta dikritik gitu. Jadi saya sih membayangkan indah sekali kalau istana menyampaikan duka cita untuk Tengku Zulkarnain. Ini istana betul-betul tuna budaya gitu, tuna culture, nggak punya peradaban itu. Bahkan kemarin Twitter Pak Mahfud MD itu dibully orang akhirnya kan. Walaupun Mahfud MD berupaya untuk memberi simpati, tetapi orang udah anggap ini Mahfud kok bikin kalimat yang seolah-olah tidak tulus gitu kan. Jadi terlihat bahwa kemampuan kita untuk saling menghargai atau merawat kebinekaan itu tidak terlihat. Seharusnya kan di awal Jokowi mesti datang ke publik mengatakan bahwa ya saya berduka dengan segala macam kalimat yang bisa dibuatkan. Tapi intinya adalah dia menghargai seorang tokoh
Ini tokoh nasional yang berupaya untuk mengingatkan moral bangsa ini. Bagaimanapun nggak ada satupun orang yang nggak kenal Tengku Zulkarnain. Bahkan banyak orang yang nggak kenal menterinya, menteri di kabinet sekarang siapa aja sih, kita nggak peduli tuh. Karena orang mau mendengar suara kejujuran, dan suara itu datang dari Tengku Zulkarnain. Bahwa dia kontroversial itu urusan style aja kan. Tapi beberapa kali saya ketemu dia dan dia menyampaikan, kalau mau saya putarkan lagu sekarang. Dia bilang saya putarkan dengan dia menyanyi, karena dia rupanya penyanyi bagus, suaranya bagus, dan pemain gitar klasik. Pemain gitar. Ya, gitar klasik lagi ya. Ya. Gitar klasik, dan itu mengingatkan kita bahwa mereka yang berupaya untuk menghasilkan kejujuran, mereka yang berupaya menghasilkan kejujuran selalu punya basis kultural yang mewah itu. Bermain musik itu adalah basis kultural yang mewah. Jadi nggak sembarangan orang menguasai gitar klasik tuh. Jadi gitar klasik dan kemudian juga gitar jazz gitu. Karena tadi saya baru wawancara dengan jazz. Kita improvisasi kan kalau jazz ya. Tadi saya wawancara dengan putra angkatnya beliau gitu, murid dan putra angkat. Rupanya punya banyak sekali putra angkat. Dan memang motonya, jadi meski motonya itu adalah hidup untuk dakwah, terus dakwah sampai mati untuk dakwah. Jadi buat mereka, meskipun mereka merasa kehilangan dengan meninggalnya, dengan wafatnya Tengku Zul, mereka merasa iri karena itu kematian yang indah gitu, kematian sampai akhir hayatnya tetap dakwah. Itu kan ketika di Pekanbaru dalam rangka dakwah. Gitu. Ya, apalagi seseorang yang memilih jalan hidup itu kan pilihan yang membahagiakan. Jadi kita bergembira ada orang yang betul-betul secara otentik memilih jalan hidupnya. Kita hormati itu tuh. Jadi sekali lagi kepada keluarga saya ucapkan selamat jalan dan berbahagialah karena keluarga dan masyarakat memiliki seseorang yang lurus di dalam berpikir dan bersih di dalam melihat ketidakadilan. Ya, Bung Rocky, kalau kita bicara ini, kita bukan memohon kepada Presiden, tapi justru ini adalah momentum yang sangat bagus sebenarnya dimanfaatkan, karena semangat kita melalui channel ini adalah bagaimana agar pembelahan, perpecahan di masyarakat ini tidak semakin parah gitu ya. Karena itu kesannya kok kita selalu nyinyir sekali ke istana. Ini justru momentum bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi orang mau merayakan hari raya, kan harusnya ada yang diucapkan dari istana tuh supaya menjelang hari raya minimal suhunya mendingin sedikit, orang merasa oke, ada perbaikan sinyal dari istana, walaupun kita menganggap bahwa soal-soal politik justru memburuk, soal upaya untuk mengendalikan opini publik justru makin ketat, soal bocornya pertanyaan-pertanyaan di KPK menunjukkan bahwa itu lembaga yang udah rusak sehingga orang saling mengintai keburukan orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan dungu tuh. Jadi sebetulnya kalau Presiden Jokowi paham tentang keadaan hari ini, dia mesti datang dengan kalimat yang menyejukkan di dalam momentum meninggalnya Ustadz Jul. Jadi ini hal yang standar yang setiap orang bisa merasa bahwa ini negeri ini lagi terbakar. Kenapa nggak ada semacam upaya untuk mengintip, ada jendela yang masih terbuka tuh, kita selamatkan seseorang dari situ tuh. Itu hal-hal seperti itu yang nggak bisa dibaca oleh istana. Oke. Ya, tadi kita tinggalkan soal Ustadz Zul, saya kira itu kita sepakat adalah kematian yang indah gitu ya, karena kematian yang diyakini memang jalan hidupnya seperti itu. Tadi Anda menyinggung soal bocornya soal di KPK ya, dan sekarang banyak sekali lembaga yang kemudian bersatu. Itu saya baca itu ada Imparsial, ada LBH, ada lembaga Amnesty International dan sebagainya. Sekarang melakukan pendampingan gitu terhadap 75 orang karyawan KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Wah, ini judulnya. Dan yang menarik juga ada berita bahwa ternyata Firly itu dan salah satu komisioner di KPK, Alexander Marwata, katanya sih mencoba menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan soal itu, tapi kelihatannya tidak diterima Pak Jokowi dan hanya diterima oleh Pak Pratikno, dan judul media disebutkan bahwa diminta untuk mempertimbangkan kembali. Saya kira ini bagaimanapun meskipun kondisinya kita paham, tapi kalau istana sekali ini bisa menangkap sinyal publik yang ada, itu juga akan sangat menarik ya menurut.
Iya, tapi sinyalnya presiden nggak mau terima. Artinya presiden mau cuci tangan kan. Sebetulnya itu intinya kan. Oh gitu Karena ya? itu disuruh aja. Oh, iya. Oh, Iya. saya pikir tadinya menolak gitu. Dia menganggap bahwa udah segala macam isu KPK itu kalau dia terima lagi itu jadi persoalan baru tuh. Karena sangat mungkin nanti Firly justru yang naikin tawaran, menganggap bahwa bukankah kami ingin menyenangkan Bapak Presiden, kira-kira begitu psikologinya nanti kan. Karena bagaimanapun KPK itu persoalannya bukan ada pada Firly. Firly tentu punya ambisi untuk jadi pejabat KPK pada waktu fit and proper test. Tetapi adalah Presiden Jokowi yang memang menginginkan terjadi perubahan di dalam aturan-aturan KPK. Kan Presiden terus mengatakan bahwa lembaga itu harus ada di bawah Presiden. Nah itu yang terjadi sekarang. Lembaga itu ada di bawah Presiden dengan ya sebut aja bukan mengatur ulang, memanipulasi sebetulnya aturan di situ, itu meng-ASN-kan mereka itu dalam rangka pengendalian. Dari awal kita tahu itu dalam rangka pengendalian kan. Siapa yang mengendalikan? Ya Presiden. Sekarang Presiden nggak mau bertemu karena dia anggap bahwa saya udah pesan supaya dikendalikan, jangan lagi tawar-menawar kan. Jadi dia mau buang tangan sebetulnya. Biasanya dia buang badan, sekarang buang tangan karena ketahuan bahwa tangannya itu sebetulnya mengatur secara diam-diam upaya untuk menyingkirkan 75 orang itu. Saya menganalisis semacam itu. Bukan saya tidak menuduh, saya menganalisis. Karena isu pelemahan KPK udah ada sejak 2 tahun lalu dan itu dicicil pelan-pelan. Nah sekarang akibatnya kita lihat kan. Jadi presiden bertanggung jawab sepenuhnya, bukan Pratikno yang orang mau dengar. Orang mau dengar presiden mau ngapain dengan situasi KPK yang didungukan oleh pertanyaan-pertanyaan dungu yang dibuat oleh sebuah lembaga dungu. Itu sebetulnya. Iya, iya. Nah, ini Anda menggunakan istilah buang badan ini masih ada hubungannya dengan Medan tuh. Di Medan biasa istilah orang buang badan itu orang yang nggak mau bertanggung jawab gitu. Kalau buang tangan saya sih baru dengar kali ini deh kelihatannya. Oke, nah tapi ini jadi sangat menarik di tengah-tengah situasi mencoba pelemahan ini kan kemarin muncul berita ada tangkap tangan Bupati Nganjuk ya, dan yang memimpin satgasnya itu adalah salah satu penyidik di KPK yang juga dinyatakan tidak lolos, Harun Al-Rasyid namanya. Tapi perkembangan yang terbaru itu kasusnya itu kemudian ternyata diambil alih oleh Mabes Polri, oleh polisi karena katanya polisi juga pada saat yang sama juga melakukan penyidikan. Jadi kan ini kita makin dihadapkan pada situasi-situasi yang sangat ironi dan sebenarnya kita bukan dapat lagi clue ya tentang kelemahan KPK ini udah buktinya setumpuk gitu. Mungkin saya pikir kasus yang lagi disidik itu kasus pelanggaran norma susila, trizam di depan publik. Oh ternyata korupsi ya? Itu pertanyaan yang muncul di tes wawasan kebangsaan soal orgi dan sebagainya itu betul-betul ampun deh saya tepuk jidat deh itu soal itu. Jadi penyidik itu berupaya membongkar kasus korupsi di Nganjuk ya. Jawa Timur ini ya. Jawa Timur, bukan soal kasus perselingkuhan atau apa. Tapi pertanyaan-pertanyaan terhadap dia adalah soal sexuality seseorang, soal penyimpangan-penyimpangan di dalam relasi seksual. Kan itu ajaib gitu kan. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya ini udah kacau. Ya akhirnya sprindik diajukan sebagai prasyarat. Tapi di belakang ini semua orang melihat bahwa nggak mungkin lagi korupsi ini mau ditegakkan, mau lewat KPK, mau lewat Polri, nggak ada lagi kepercayaan itu tuh. Karena dari awal kita udah tahu bahwa memang korupsi akan diloloskan di peringan itu. Karena itu nggak pernah berhenti mereka yang berencana korupsi, yang seharusnya berhenti merencanakan korupsi, menganggap bahwa presiden sebetulnya sedang melemahkan aparat. Siapa aparat itu? Kayak KPK termasuk juga polisi kan. Karena satu paket pikiran publik gitu. Bukan kita merendahkan kemampuan reserse polisi, tetapi di belakang teori kan presiden bilang saya akan memimpin pemberantasan korupsi. Ternyata yang terjadi dia akan memimpin pelemahan KPK, kan itu soalnya tuh. Jadi aparat juga merasa ya oke, silahkan kita bisa lebih lega untuk merencanakan korupsi. Ya, saya kalau membayangkan dalam posisi Firly pasti sekarang ini sangat kebingungan gitu.
ketika dia pengen mencoba segera mengamputasi 75 orang penyidik KPK ini, begitu, dan dia minta pendapat Presiden Jokowi buang tangan. Sementara tiba-tiba kemudian para penyidik segera cepat melakukan OTT. Nah, ini kan jadi seru. Jadi dilemanya ini dia bilang, wah ini bahayanya nanti ada yang lain-lain bisa jadi sasaran nih. Jadi kita nggak perlu kaget kalau dalam 1-2 hari ini tiba-tiba muncul lagi tangkap tangan yang jauh lebih besar dari sekedar Bupati Nganjuk tadi. Kalau Bupati Nganjuk ini kan para partai politik pendukungnya buang badan juga. PKB, PDI sama-sama nggak mengakui dia sebagai kadernya. Ini jadi sedang saling dorong-dorong gitu bahwa oh bukan kader gua ini kan. Saya justru mendorong ini yang 75 di antara 75 orang itu reserse itu kan mereka udah pegang sprindik kan, dan sebetulnya dia berhak karena di ujung penegakan korupsi itu adalah hak dari reserse untuk tangkap tangan, untuk interogasi segala macam. Dia di backup bukan sekedar oleh sistem tapi oleh semacam aturan tak tertulis bahwa ujung dari pemberantasan korupsi adalah pekerjaan reserse di bawah, dan pimpinan KPK nggak boleh tahu apa yang dilakukan oleh reserse karena itu yang disebut sebagai kerahasiaan. Nah, kita nunggu sebetulnya, betul tadi harus semua reserse berupaya sekarang untuk membuktikan hal yang terbalik. Kami bisa menangkap tangan bahkan mereka yang kemarin mengajukan pertanyaan pada kami atau gembong di belakang pertanyaan itu bisa kami tangkap sekarang tuh. Itu yang kita tunggu sebetulnya sebagai hadiah lebaran. Karena memang itu intinya begitu. Nah, yang pusing bukan cuma Pak Firly, tapi juga nih Dewas ini Pak Dewan Pengawas yang dulu dianggap sebagai ahli segala macam itu. Juga LSM yang dulu mendukung pelemahan KPK itu kemana tuh? Bisa-bisa mereka juga ditangkap oleh reserse ini. Jadi kita lihat sebetulnya nanti akan ada, saya kira bakal terjadi tuh. Karena mereka merasa bahwa oke, kami buktikan bahwa kami walaupun tidak bisa menjawab pertanyaan filter itu, tapi kami bisa menangkap bahkan mereka yang menyuruh menanyakan hal-hal itu pada kami. Soal ini sebenarnya sudah diantisipasi. Saya membaca juga bahwa Ketua KPK sudah memerintahkan kepada para penyidik ini untuk mengembalikan berkas-berkas sprindik yang mereka sudah ditangani, kan mereka sudah dapat surat itu dan diminta dikembalikan, tapi mungkin yang Nganjuk ini belum sempat dikembalikan. Jadi please kalau memang masih banyak di tangan jangan kembalikan dulu, silakan lagi ditangkapkan OTT dulu dan sampaikan ke media dulu gitu, baru nanti Anda lapor ke itu ini sebetulnya mereka desersi itu kan dong kan belum dilakukan tindakan, belum mereka masih gamang kan, masih perintahnya juga tak berani bisa tertulis, baru ucapan saja. Saya anggap ini desersi yang legal gitu kan. Kan dia masa dia udah punya selongsongnya, udah magasinnya udah diisi amunisi, kenapa dia mesti balikin ke gudang senjatanya kan? Kan perintahnya adalah perintah undang-undang, udah ada sprindik. Jadi dalam keadaan apapun dia berhak untuk memakai kapan aja. Ini cuma soal teknik pengintaian. Hal yang kita tahu keahlian Novel Baswedan dan teman-temannya itu. Jadi bagus juga nanti ada berita bahwa 75 orang gagal jadi ASN tapi berhasil jadi pemberantas korupsi partikelir. Kalau saya nyebutnya dalam apa yang dramatis begitu, bahwa ini perlawanan saat nafas terakhir mereka sebelum nyawanya dicabut oleh KPK. Ya, itu artinya mereka sedang bikin KPK perjuangan. itu ide menarik itu, KPK perjuangan. Dan pasti media akan backup itu ya. Pasti. Dan itu berita pertama dari Tunjuk Point. KPK perjuangan. Ya, baik Bung Rocky, kita tunggu ya aksi-aksi tangkap tangan dalam beberapa hari terakhir ini sebelum mereka secara resmi dipecat dari KPK. Tapi sebelum itu kemarin kalau nggak salah Anda sempat wawancara ya dengan salah satu teman kita di Candu Lembah yang punya channel Kosakata bersama Ihsan Sulembah. Oh iya itu. Saya diwawancara oleh Iksan Lolemba, teman lama dan orang yang selalu punya akal untuk mengingatkan kita
bangsa ini bahwa banyak tokoh yang sebetulnya tidak pernah terekspos tapi mampu untuk memperlihatkan kecerdasannya tuh. Karena itu Ican memilih channel diberi judul Kosakata. Itu mereka yang kaya kosakata dan mampu untuk mengucapkan kosakata itu dalam rangka pencerdasan publik. Maka silahkan netizen, followers Harus Beno, Rocky Gerung, FNN, follow kosakata dari Iksan Lolemba. Ini ya, ini channelnya. Jadi jangan lupa, ini Anda akan banyak sekali dapat perbincangan berbobot dan bermutu, dan tokoh-tokohnya keren-keren ya, Bung Rocky ya. Yes. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup FNN.